Malam turun dengan langit yang mendung, awan-awan gelap yang merambah seperti tangan suatu makhluk yang ingin meraih bumi. Di suatu sudut desa terpencil di Pulau Jawa, rumah-rumah kayu berderit karena angin malam yang dingin dan menusuk tulang. Desa ini seakan tertidur dalam ketenangan yang hanya terganggu oleh suara gemericik hujan di atap-atap rumah. Tapi di rumah kecil yang paling terpencil, suasana yang tak terdefinisi berkeliaran seperti roh kesedihan yang tak pernah pergi. Di ruang kecil itu, Sukma duduk sendiri di depan jendela dengan tatapan kosong. Matanya gelap seperti malam itu, merenung ke dalam kegelapan yang tampaknya memiliki lebih banyak makna dari yang ada di permukaan. Dalam hening yang tercipta, dia merasakan sesuatu yang tidak lazim, seperti getaran yang lembut menyusup ke dalam dirinya. Meskipun dia telah hidup dengan kemampuan langka ini sejak kecil, malam ini terasa berbeda. Malam ini ada sesuatu yang bersembunyi di balik hujan, sesuatu yang lebih kuat dan lebih gelap. Tidak jauh dari desa, sebuah makhluk bergelayut di antara dedaunan basah hutan. Dia menatap desa itu dengan mata tak berkedip, siap menyusup ke dalam mimpi para penduduknya. Makhluk ini adalah bagian dari dunia yang tak kasat mata, dunia yang hanya bisa dirasakan oleh sedikit orang seperti Sukma. Tetapi malam ini, makhluk-makhluk itu juga merasakan getaran aneh yang membuat mereka gelisah. Hujan makin deras, membasahi jalan setapak yang biasanya ramai dengan anak-anak desa yang bermain. Tapi malam ini, jalan itu kosong dan hening, sebagai tanda bahwa sesuatu yang tak terduga sedang terjadi. Sukma tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang dirasakannya. Dia hanya merasa gelombang getaran itu semakin intens, seperti desiran angin yang bercampur dengan bisikan-bisikan tak terucap. Suatu ketika, dalam suara hujan yang tak henti-hentinya, terdengar suara yang lemah, seakan datang dari kejauhan. "Sukma," panggil suara itu, lembut dan sayu. Namun, suara itu juga penuh dengan sesuatu yang tidak bisa diartikan dengan kata-kata. Sukma menatap keluar jendela, mencoba mencari asal suara itu, tetapi tidak ada yang bisa dia lihat selain kegelapan yang menyelimuti. Hari-hari berlalu dengan kekhawatiran yang semakin mendalam. Setiap langkah Sukma di desa itu penuh dengan rasa cemas. Dia berusaha mencari tahu tentang keberadaan Rama, sahabatnya yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Mungkin tidak ada yang tahu bahwa Rama adalah seseorang yang istimewa bagi Sukma. Mereka telah bersahabat sejak mereka masih kanak-kanak, melewati banyak hal bersama, dan menjadi pendamping setia dalam segala hal. Konflik yang menggelitik perasaan batinnya menjadi lebih nyata ketika Sukma memutuskan untuk menyelidiki kepergian Rama sendiri. Dengan setiap langkah yang dia ambil menuju hutan gelap yang mengelilingi desa, dia merasakan sesuatu yang aneh, seakan ada mata yang memandanginya dari balik bayangan. Sebuah sensasi dingin merayap di belakang lehernya, dan dia bisa merasakan setiap helaian rambut di kulitnya berdiri. Sukma berjalan dengan langkah berani, tetapi suara desiran dedaunan seperti bisikan tak terucap yang selalu mengikuti. "Apa yang kamu cari, Sukma?" Suara itu meresap ke dalam telinganya, membuatnya menggigil. Dia menoleh ke sekitar, mencoba mencari tahu dari mana suara itu berasal, tetapi tak ada yang bisa dilihatnya selain pohon-pohon yang merunduk di bawah beban hujan. "Siapa di sana?" Suaranya bergetar, tapi tidak ada jawaban. Seakan-akan suara itu adalah bagian dari angin malam yang berbisik dengan suara lembut. Namun, Sukma merasa bahwa suara itu memiliki arti yang jauh lebih dalam daripada sekedar desiran angin. Motivasi Sukma semakin kuat saat dia menemukan jejak-jejak yang mengarah padanya. Dia mengabaikan rasa takut yang merayap di dalam dirinya dan berjalan lebih dalam ke dalam hutan. Terlepas dari semua ketidakpastian yang menghantuinya, dia tahu bahwa dia harus menemukan Rama, teman yang telah hilang, tidak peduli apa risikonya. Ancaman semakin nyata ketika desa mulai berperilaku aneh.
Penduduk desa yang biasanya ramah seakan menjauh dan menutup diri, menyembunyikan rahasia yang tidak ingin mereka bagikan. Di dalam desa yang dulu penuh dengan tawa dan cerita, kini hanya tersisa suara angin yang melolong di antara bangunan kosong. Kelompok teman Sukma merasa terisolasi dan ketakutan. Joko, salah satu temannya yang keras kepala dan skeptis, mencoba menolak semua keanehan yang terjadi. "Sukma, kamu hanya membiarkan imajinasimu menguasaimu," katanya dengan suara tegas. "Saya tahu ini terdengar gila, Joko," Sukma menjawab dengan suara lembut. "Tapi saya merasakan sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan." Sukma menghadapi tantangan yang semakin besar ketika suara-suara tak terduga mulai mengisi udara. Di tengah malam, orang-orang di desa mendengar langkah-langkah halus yang hampir tak terdengar, seolah-olah mereka diikuti oleh bayangan-bayangan yang tidak bisa dilihat mata. Mereka saling berbisik-bisik tentang makhluk-makhluk yang bersembunyi di balik kabut malam, mengamati setiap gerakan mereka. Sukma terus mencari Rama, mengikuti jejak-jejak aneh yang membawanya lebih dalam ke dalam misteri yang semakin rumit. Hujan masih turun, membasahi tanah dan menutupi segala jejak. Dia merasa seperti dikejar oleh waktu, merasa bahwa setiap detik yang berlalu membawa dia lebih dekat pada kebenaran yang gelap. Suatu malam, saat hujan turun dengan lebatnya, Sukma merasa ada panggilan yang tidak bisa diabaikan. Dia mengikuti suara lemah yang seolah-olah datang dari balik kabut, melangkah lebih dalam ke dalam hutan yang penuh dengan kegelapan. Cahaya bulan yang samar-samar menerangi jalannya, menciptakan bayangan-bayangan yang menari-nari di antara pepohonan. Dan di tengah-tengah hutan yang gelap itu, dia melihatnya. Rama, sahabatnya yang selama ini hilang, terbaring di atas dedaunan yang basah. Tetapi ada sesuatu yang mengerikan dari pemandangan itu. Darah segar mengalir dari leher Rama, menciptakan jejak-jejak merah yang mencolok di atas hijau dedaunan. Sukma berlari mendekati Rama, tangannya gemetar saat dia mencoba menahan kepanikan yang menggelisahkan. "Rama," serunya dengan suara yang penuh kepedihan. Dia berlutut di samping temannya yang sekarat, mencoba menghentikan aliran darah yang tak terkendali. Rama membuka matanya yang sayu, matanya yang dulunya penuh dengan cahaya kini terlihat pudar. "Sukma," bisiknya dengan suara yang hampir hilang. "Bantu aku sebelum terlambat." Ketakutan yang selama ini menghantui Sukma semakin dalam saat dia merasakan sesuatu yang jauh lebih kuat dan jahat dari yang pernah dia alami sebelumnya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, sesuatu yang datang dari dunia yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Hubungan antara Sukma dan kelompok temannya semakin tegang. Mereka berusaha memahami apa yang terjadi, tetapi semakin banyak pertanyaan yang tak terjawab. Salah satu temannya, Joko, adalah orang yang skeptis dan selalu mencari logika dalam segala hal. "Kamu harus berhenti membiarkan imajinasimu menguasaimu," kata Joko dengan tegas. "Ini semua hanya produk dari pikiranmu yang liar." Sukma menggelengkan kepala dengan lembut, tatapannya tetap fokus. "Ini lebih dari sekadar imajinasi, Joko. Saya merasa bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan yang terjadi di desa ini." Peningkatan ketegangan mencapai puncaknya saat suara-suara tak terduga terus mengisi udara di malam yang gelap. Penduduk desa mulai merasakan kehadiran yang ganjil, suara langkah yang tak terlihat di belakang mereka. Mereka mengadakan pertemuan diam-diam, berbicara tentang makhluk-makhluk gaib yang mereka yakini telah menyusup ke dalam kehidupan mereka. Suatu hari, Sukma merasa ada sesuatu yang menariknya ke sebuah tempat di luar desa. Sebuah tempat yang dikelilingi oleh pepohonan besar dan lebat. Ketika dia berjalan ke dalam lingkaran terang cahaya yang diciptakan oleh bulan, dia melihat bayangan-bayangan yang melayang-layang di udara. Sukma, didorong oleh tekad dan kepercayaannya pada kebenaran, memutuskan untuk menghadapi mereka. Dalam pertempuran yang mencekam, dia berhadapan dengan makhluk-makhluk gaib yang mereka panggil.
Hutan itu gemetar, pepohonan bergetar, dan suara angin berubah menjadi rintihan yang menyedihkan. Namun, Sukma tidak sendirian. Teman-temannya, meskipun awalnya ragu, datang untuk mendukungnya. Mereka merangkul keberanian mereka dan berjuang bersama-sama, menghadapi makhluk-makhluk yang tak terlihat dengan tekad dan keteguhan yang tak tergoyahkan. Cerita ini berakhir dengan Sukma mengungkapkan kebenaran kepada penduduk desa. Dia menceritakan tentang rahasia gelap yang telah lama tersembunyi, tentang ritual gelap yang melibatkan makhluk-makhluk gaib. Teror dan manipulasi yang mereka alami akhirnya terungkap, dan penduduk desa bersatu untuk melawan kejahatan yang telah menghantuinya. Namun, kisah ini juga berbicara tentang persahabatan yang kuat dan kepercayaan pada kebenaran. Sukma belajar bahwa keberanian datang dalam banyak bentuk, dan bahwa dalam kegelapan terdalam, cahaya selalu ada untuk memandu kita. Dan meskipun cerita ini berakhir dengan keadilan yang dipulihkan, jejak-jejak misteri tetap ada, mengingatkan kita bahwa dunia ini penuh dengan rahasia yang belum terungkap.